Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah, kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih, soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti Dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercela dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus. Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku jangan malu mengaku dia. Dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada hari ini? Luar biasa. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini telah menyiapkan hatinya untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Untuk meninggikan Tuhan lebih dalam lagi. Sebab kau besertaku,
bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Bersama-sama yang percaya bahwa Tuhan itu Allah akan bisa. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
sampaikan dalam hidup ini Tuhan. Kami dapat merasakan napas baru Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memuji Tuhan lebih lagi Tuhan, bersorak-sorai, bersuka cita bersama Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan hati kami yang siap Tuhan, agar kami dapat menikmati Tuhan pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sebab Tuhan besar, haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan kita adalah besar, amin. Amin. Dan percaya pada satu Tuhan kita dekat. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat
dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sorakan haleluya. Semangat puji nama Tuhan. Semangat katakan wuh. Sekali lagi katakan wuh. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di dalammu, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau meneguhkan langkahku. Berjalan di dalammu Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatanmu, Tuhan kau perisaiku. Takkan ku ragu mengikutimu, Tuhan kau perisaiku. Lewat di badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu,
saat badai hidup menerpaku. Di dalammu, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang selalu menyertai kami sekalipun kami berada di dalam badai Tuhan. Kami akan terus bertahan, kami akan terus berjuang, dan kami akan terus memuji Engkau Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam badai, kami terus melihat kebaikan Tuhan. Kami terus melihat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk bisa bertahan. Kami tahu Tuhan, apabila bukan karena Tuhan, maka kami tidak pernah menjadi mampu. Tetapi karena Tuhanlah, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami datang Tuhan, kami memuji menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan, Engkau bersuka cita, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Dan Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami, ajar kami, bentuk hati kami, tegur kami Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah sendiri yang mengurapi mulut bibir hamba-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar. Dan firman Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Thank you. Shalom semua, apa kabar? Puji Tuhan, kita dalam keadaan yang baik. Saya dengar-dengar kabar katanya Jambi PPKM lagi. Katanya level 1 mulai. Ya, tapi kita orang-orang yang berharap kepada Tuhan pasti ada perlindungan dari Tuhan. Ya, kita memasuki tema Triwulan dengan judul Grace to be a Witness for the King. Ya, tentang menjadi saksi bagi Sang Raja. Hari-hari ini saya pribadi melihat banyak sekali orang-orang yang ada di dalam sekitaran kehidupan kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan mereka menyampaikan begitu banyaknya kesaksian demi kesaksian. Seperti
sekitar 1 minggu yang lalu di hari Selasa di Komsel Keluarga kami kedatangan seorang yang sudah sepuh. Usianya 80-an tahun. Nama mbahnya Mbah Karyo. Ya, wah, dia dengan semangat sekali mau datang karena malam jadi saya jemput. Kalau misalnya pagi dia bisa bawa motor sendiri. Usianya 8 tahun, mereka hidup berdua suami dan istri dan dia menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya sehingga dia bisa sampai di kota Jambi. Dia bisa ceritakan dengan detail, dia naik mobil apa, dia ketemu dengan siapa, lalu dititipin pesan berupa kertas, dia bertemu dengan siapa, naik becak harganya berapa, sampai nanti naik, kalau tidak salah naik kereta dari Lampung ke Palembang, dari Palembang nanti nyebrang ke kota Palembang, lalu dari kota Palembang berangkat ke Jambi. Ya agak mengagetkan sebenarnya, karena ternyata dalam perjalanannya di tahun yang ke 1955 kalau tidak salah dia bercerita, dia bilang dari Palembang ke Jambi dia menempuh perjalanan 15 hari. Wow, ngeri, naik mobil bukan jalan kaki. Tapi 15 hari. Katanya jalan 1 kilo nanti mobilnya kepater. Kalau orang Jambi bilang tepuruk, nyangkut mobilnya. Jadi nanti penumpang harus turun bantu angkat. Selama 15 hari dia bercerita kalau dia tidak pernah ganti baju, tidak mandi. Karena kalau misalnya mandi ganti baju percuma. Jadi sopirnya bilang sama dia, udah tidak usah ganti baju. Nanti kalau udah sampai Jambi, barulah kau ganti baju. Barulah kau mandi. Percuma, ini sebentar-sebentar akan terpuruk, sebentar-sebentar akan masuk ke dalam lubang dan mobil ini akan minta tolong kau bantu untuk angkat terus. Dia menceritakan banyak sekali kebaikan Tuhan. Dia menceritakan bagaimana dia disertai Tuhan, bagaimana pelayanannya dulu. Dia jemputin anak sekolah minggu, katanya dari Kasang ya kalau tidak salah. Dari Kasang, gendong, jalan kaki sampai ke Jelutung. Ada mungkin 8-9 orang, 1 digendong, 7 lagi ditenteng. Dia ngomong ya puji Tuhan, katanya kalau anak-anak dulu gampang sekali diatur. Kalau 1 gandengan, 7-7-nya nanti gandengan. Kalau anak-anak sekarang kan agak berbeda. Yang 1 gandengan, yang 1 entah buat apa-apa kan gitu. Apalagi semenjak ada TikTok ini, baru gandengan tangan, entah joget-joget apalah bisa dibuat. Kan gitu. Beda, oh kami melihat begitu banyak kebaikan Tuhan buat orang-orang yang ada di dalam sekitaran kami. Mereka bersaksi. Nah tema 3 bulan ini kita akan membahas terus bagaimana kita menjadi saksi. Dan saya percaya gereja ini akan menjadi gereja di mana orang-orang yang ada di dalamnya akan diberkati dan akan memberikan kesaksian bagi Tuhan. Walaupun mungkin hari-hari yang saya lihat orang-orang yang bersaksi bukan melulu tentang mereka diberkati. Tetapi mereka menyaksikan bagaimana penderitaan yang mereka alami, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Itu penting. Kadang-kadang kita ini berpikir, oh ya masalah kesaksian hidup kita itu cuma waktu kita diberkati. Oke, itu betul. Tetapi ada momen-momen juga atau ada cerita juga yang bisa kita bagikan. Waktu ternyata kita sedang mengalami penderitaan, tetapi kita tetap menjadi setia karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Saya mau cerita tentang diri saya. Hari ini saya bisa ada di sini, itu karena Tuhan. Masalah selesai enggak? Belum. Masalah bertambah enggak? Iya. Tetapi saya mau bilang karena Tuhan selalu memberikan kami dan keluarga kami kekuatan, maka kami bisa ada di tempat ini. Sekitar 1 minggu yang lalu akhirnya kami datang ke sekolah anak kami yang besar, ya, dia dapat beasiswa. Jadi kita harus ukur baju. Ternyata begitu saya lihat price listnya 1 orang anak, untuk anak kami itu dia dapat beasiswa kurang lebih sekitar 22 sampai 23 juta. Kalau disuruh bayar mungkin sekarang tidak mampu. Tapi anak kami dapat sekali. Mungkin apa yang kami lakukan tidak langsung Tuhan berikan balasannya kepada kami. Tuhan tidak berikan upah langsung kepada kami, tapi kami melihat anak-anak kami diberkati Tuhan. Gereja ini diberkati Tuhan, jemaat diberkati Tuhan, itu menjadi sebuah kepuasan buat kami. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, Nil, boleh sebelum
ke dalam temanya, boleh buka ini klip dong. Saya dapetin video klip ini kemarin di Instagram. Saya punya Instagram, boleh follow ya. Boleh? Ini dia. Boleh ulang Nil? Why or why not? Sebelum Eda ini ngomong. If I had to change my religious belief, Would you change your religious beliefs to marry the person you loved? Why or why not? if I had to change my religious beliefs, I would not marry the person that I love. Because the first person that I love is God, who created me. And I have my faith, my principles, and this is what makes me who I am. And if that person loves me, should love my God too. Thank you. Ini Miss Philippines. Dia juara 4 Miss Universe tahun 2011. Ya mungkin ada yang ngomong, iyalah dia kan cantik. Kalau misalnya kita tidak nikah sama pasangan yang beda agama, ya nanti bakal dapat mungkin yang lebih baik. Lah kalau aku yang deketin cuma satu. Dari kecil sampai sekarang pacaran cuma 1 kali. Gimana aku harus memilih? Kadang-kadang kan kita berpikir kayak gitu kan. Tetapi saya mau bilang, kita harus berdiri di depan untuk mengakui Tuhan lebih daripada apa. Mungkin Miss Filipina ini namanya Sup Asam Af, itulah susah namanya. Dia kalah di Miss Universe. Dia kalah di hadapan manusia, tetapi dia menang di hadapan. Ya, kadang kita ada di posisi, aduh, aku kan berhak untuk memilih dan menentukan hidupku. Kalau seandainya mungkin tawaran yang diberikan adalah tawaran yang menggiurkan. Pasangan itu atau orang itu melamar aku, dia punya uang banyak sekali. Dia kaya, dia berkuasa. Apakah kita masih tetap bisa bilang, aku tetap mengasihi Tuhan lebih daripada apapun? Sulit. Untuk sampai di level seperti Miss Universe ini, ya dia bisa dengan gampang sebenarnya menyaksikan kebesaran Tuhan. Tetapi bukan berarti kita harus sampai di titik tertinggi dulu dalam kehidupan kita, baru kita bersaksi. Kita tidak perlu nunggu kita sudah sampai di level teratas. Oh, kalau sudah sampai di level teratas kok ini pasti lebih gampang untuk ngomongnya, orang lebih mau dengar. Kalau kita tidak tahu perjalanan hidup kita. Apakah kita bisa sampai di titik tertinggi dalam karir kita? Atau mungkin masalah usia, siapa ini? Terus saya lihat video ini. Dia bisa mengakui Tuhan di depan. Dia bisa mengakui kalau Tuhannya lebih daripada apapun di hadapan Tuhan. Sedangkan kita untuk bersaksi saja. Sang Yesus bersaksi untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dan kita telah nikmati. Oh malu. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Katakan amin. Kita dipanggil untuk menceritakan kerajaan. Kita dipanggil untuk menceritakan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan. Nah, grace to be a witness. Boleh next? Grace to be a witness. Witnessnya dia pakai kata martir. Di waktu ibadah kenaikan saya sempat bagikan bahwa menjadi saksi, firman bilang dalam bahasa aslinya dia pakai kata martus atau martir. Kalau martir itu artinya siap untuk mengalami kematian, siap untuk mengalami penderitaan. Makanya tema 3 bulan ini dia tidak cuma bicara tentang menjadi saksi saja. Tetapi firman juga sampaikan dalam Filipi 1 ayat 27 sampai yang ke-30 firman Tuhan di ayat yang ke-29 dia bilang begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Katakan amin. Siapa yang hari-hari ini mengalami penderitaan? Atau kita semua aman-aman aja? Aman?
Saya mengalami penderitaan. Saya mengalami ujian. Saya mengalami permasalahan. Ada di sini yang tidak pernah mengalami permasalahan? Ya mungkin gantikan saya, betul. Lebih luar biasa berarti. Ya, kita semua pasti mengalami penderitaan. Tetapi ternyata untuk mengalami penderitaan itu adalah kasih karunia bagi kita, orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata begini, penderitaan yang engkau alami hari-hari ini tidak akan pernah lebih besar daripada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Katakan amin. Kalau hari-hari ini kita mengalami permasalahan, kalau hari-hari ini kita mengalami badai pergumulan, atau hari-hari ini kita belum mengalami hal-hal baik yang kita harapkan, percayalah bahwa kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu tidak pernah lebih kecil daripada penderitaan kita. Dia selalu lebih besar daripada penderitaan dan pergumulan kita. Maka untuk mengalami penderitaan itu adalah kasih karunia bagi kita orang yang percaya. Lewat penderitaan, lewat sakit, penyakit misalnya. Semakin besar sakit, semakin besar penderitaan kita, maka kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan itu akan lebih besar. Saya pernah perbandingkan begini, kalau engkau sakit flu, engkau sembuh, mungkin engkau akan mengalami biasa aja, perasaan yang biasa aja. Tapi seandainya Anda mengalami sakit kanker, waktu Tuhan kasih kesembuhan, engkau akan melihat bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang besar yang Tuhan kerjakan. Maka semakin besar sakitmu, maka semakin besar penderitaanmu. Imani bahwa Tuhan akan mengerjakan kemuliaan lebih besar daripada penderitaan yang ia percaya. Kami selalu beriman dan kami selalu percaya. Dan kami juga berharap bahwa kami akan mengalami. Kami percaya waktu kami berharap kepada Tuhan, saya berharap sama Tuhan, Tuhan saya tidak pernah kecewakan saya. Walaupun saya belum melihat. Tetapi iman kita bukan karena melihat. Sampai nanti saya melihat kemuliaan Tuhan. Sampai situ saya akan. Kadang-kadang kita mengalami penderitaan dan kita memilih untuk menjadi tidak. Kadang-kadang kita mengalami pergumulan dan akhirnya kita memilih untuk tidak mengikut dia lagi. Tidak mengikut Yesus lagi. Mungkin kita kecewa dengan keadaan. Mungkin kita kecewa dengan teman, keluarga. Atau mungkin kadang-kadang kita bisa menjadi merasa kecewa dengan Tuhan kita. Oh Tuhan, kenapa ini Tuhan berikan? Kenapa Tuhan kerjakan ini? Kenapa Tuhan izinkan ini dalam hidup kami? Kalau mau cerita, waduh. Saya ini tidak pernah aneh-aneh dulu. Tapi Tuhan proses kami dalam finansial begitu kuat. Saya dari dulu tidak suka. Mabuk saya tidak suka. Dugem ya saya tidak suka. Narkoba ya saya tidak suka. Atau yang lain-lain lah, saya tidak suka. Bahkan saya kalau mau dibilang pergi ke karaoke keluarga pun tidak pernah. Walaupun kelihatannya kayak rocker ya, tapi tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Pergi ke karaoke keluarga itu waktu itu satu kali saya pergi cuman untuk nonton timnas Indonesia tanding. Jadi saya buka ruangan supaya rame-rame kami bisa nonton. Tapi kalau datang ke sana untuk pergi karaoke nyanyi sama sekali tidak pernah. Apalagi perginya sendiri-sendiri tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Tapi Tuhan izinkan. Proses yang kami alami begitu kuat dan begitu hebat. Kalau mau dibilang pelayanan, dari dulu mah pelayanan. Dari 2008, 2009 mah udah pelayanan. Memberkati orang, wah udah rajin sekali memberkati orang. Tidak pernah pelit untuk pekerjaan Tuhan kami. Tetapi finansial kami dihajar Tuhan. Ada alasan enggak untuk kecewa? Banyak alasan untuk kecewa. Banyak alasan sebenarnya untuk tapi saya memilih. Saya dan istri memilih. Untuk menerima semua ini dengan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak pernah. Tuhan kita. Yesus itu
Dia tidak pernah mengerjakan suatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Waktu dia mengizinkan pencobaan, dia mengizinkan ujian. Dia mengizinkan kita menghadapi badai. Dia terus beserta dengan kita. Bahkan di dalam badai itu, dia ada bersama dengan kita. Bahkan di dalam sakit penyakit kita, dia terus menopang kehidupan kita. Makanya kadang-kadang saya agak heran kalau seandainya waktu kita sedang berbicara di dalam satu kelompok yang kecil dan kita ditawarkan untuk, yuk coba saksikan kebaikan Tuhan. Ada bingung pikirin, apa yang Tuhan kerjain minggu ini? Aduh, kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan ya? Oh, Tuhan selalu mengerjakan hal yang baik, amin. Kadang-kadang kitanya aja yang lupa. Kalau Tuhan tidak mengerjakan yang baik atau kita mengalami keburukan misalnya, kita selalu ingat Tuhan kenapa tidak kerjakan yang baik. Tetapi begitu Tuhan kerjakan yang baik di dalam kehidupan kita, kita seringkali lupa. Dan kita tidak mau menyaksikan kebaikan. Hari-hari kami selalu melihat bagaimana Tuhan memberkati orang-orang. Tadi yang pimpin pujian, Pak, sudah 3 tahun tes dari Akmil, Rekpro Polisi, sampai akhirnya di tahun Akmil gagal, Rekpro padahal punya prestasi, jalur atlet prestasi, punya prestasi baik tapi gagal. Tapi sampai akhirnya di tahun yang ketiga, Tuhan kerjakan hal yang baik dalam hidup. Dia jadi polisi. Jadi apa? Tahun ini, tahun terakhir. Kalau tahun depan udah nggak bisa lagi. Ya paling kalau misalnya nggak jadi Brimob tahun ini mungkin dekat gitu. Jadi polisi Paman Praja kan lumayan kan polisi juga. Tapi Tuhan kerjakan. Waktu kita masuk lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan, Tuhan membuktikan ada upah yang Ia berikan. Loh, aku belum mengalami Tuhan. Ya, tidak semua akan langsung mengalami. Tidak semua akan mengalami langsung kepada diri. Kadang-kadang itu bisa dialami terhadap keluarga, terhadap anak. Kalau seandainya kita pikir, mungkin orang tua Evan merasa, loh kok kami kehidupan keluarga biasa-biasa aja ya. Tetapi waktu kita datang terus setia, beribadah kepada Tuhan, Tuhan berkati anaknya. Saya percaya lewat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan, mungkin tidak di mimbar ini, mungkin tidak di dalam gereja ini misalnya, tetapi kepada keluarga pasti akan terus diberitakan, pasti akan terus disampaikan. Oh, Evan bisa masuk Brimob karena Tuhan. Kita semua mengalami kebaikan, kita sukses, kita kaya, itu semua karena Tuhan. Bahkan waktu kita bilang, kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami pergumulan misalnya, kita masih bisa bilang, Tuhan Yesus tetap baik. Nah, di dalam menjadi saksi, ada beberapa hal yang saya akan bagikan. Yang pertama dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Firman Tuhan bilang begini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita mau jadi saksi, maka kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya bilang memiliki gaya hidup sama seperti Kristus. Karena kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia bilang begini, not just by saying. Tidak cuma di mulut aja. Engkau mungkin bisa menceritakan dengan gampang kebaikan Tuhan kepada siapapun. Tetapi kalau hidupmu tidak menceritakan Kristus, kalau hidupmu tidak menjadi serupa dengan Kristus, maka itu akan menjadi percuma. Dia bilang begini, not just by saying, I am intimate with God.
Tidak cuman bilang aku hidup di dalam Tuhan. Aku ini orang Kristen. Aku ini melayani Tuhan. Aku rajin ibadah. Aku rajin baca Alkitab. Tidak cuman sekedar ngomongin itu. Tetapi firman Tuhan bilang apa? But by walking in the footsteps of Jesus. Tetapi kita hidup dengan cara Kristus telah hidup. Dan cuma ngomong. Tetapi kita menjadikan Kristus, menjadikan kekristenan itu menjadi gaya hidup kita. Terutama dalam hal menjadi saksi. Menjadi saksi harus menjadi gaya hidup kita. Katakan, kemanapun kita berada, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Kemanapun kita berada, kita harus menceritakan tentang kerajaan Allah. Oh, itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya hamba Tuhan. Oh, enggak. Kita semua adalah perwakilan kerajaan. Kita semua adalah representative of Christ's kingdom. Karena kita semua diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Artinya, waktu kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah, maka kita harus menjadi sama. Tidak cuma sekedar rupa, tetapi juga karakteristik kita adalah karakteristik Kristus. Sebagaimana cara Yesus telah hidup, maka seperti itulah kita harus hidup. Dan lewat kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita sudah menjadi saksi. Maka diri kita sudah menjadi saksi dengan sadar atau tidak sadar. Dan itu lebih kuat daripada kita bercerita. Tindakan kita berkata lebih keras daripada perkataan kita. Perbuatan kita berkata lebih keras daripada perkataan. Percuma kita bilang aku sayang kau, tapi perhatianmu tidak ada. Aku sayang tapi tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya, kan percuma. Kalau ada tindakan nyata, tanpa bilang aku sayang pun, orang itu akan merasakan kalau dia disayangi. Sebagai orang yang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menceritakan kebesaran. Dan kita juga harus menceritakan kebesaran Tuhan lewat tindakan. Apapun profesi kita, apapun status sosial kita, dimanapun kita berada, tidak ada satu hal pun kalau mau dibilang yang bisa membatasi diri kita selain diri kita sendiri ya, dalam hal bersaksi untuk kita. Dalam hal menceritakan kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita yang batasi, aduh nantilah, tunggulah. Nantilah kalau misalnya aku udah kaya, baru aku mau melayani Tuhan. Oh nantilah, tunggu ini, tunggu itu. Kita yang sering kali batasi. Nanti kalau udah mulai tua baru aku melayani Tuhan. Ya kan? Padahal belum tentu tua. Banyak juga yang mati muda. Yang tua, yang melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ya enggak? Jangan nanti sudah mulai enggak bisa apa-apa. Baru setiap hari pujian yang dinaikkan. Hidup ini. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan, aku pasti mau melayani Engkau. Saya tidak mau bilang melayani harus ada di dalam gedung gereja, enggak. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus itu adalah salah satu pelayanan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan dalam waktu kita menjadi serupa dengan Kristus, kita sudah bersama. Saya berdoa dan selalu berharap selalu ada kesaksian yang baru yang bisa dibagikan. Selalu ada kesaksian dan kebaikan demi kebaikan yang jemaat Tuhan di tempat ini boleh alami. Dan itu menjadi sebuah kepuasan buat kami. Kalau lihat, oh ini dapat pekerjaan baru, oh ini bisa beli mobil, oh ini bisa beli rumah. Atau mungkin juga ada yang cerita tentang penderitaannya. Karena penderita pun adalah kasih karunia. Oh orang tuanya sakit,
tapi Tuhan tolong. Ini ada nih si yang melayani juga, namanya Tina dan Amel. Nah, orang tuanya egonya lama sekali, dan begitu di CT scan ternyata dia mengalami pembengkakan atau mengalami penyumbatan di batang otak. Nah, umumnya orang yang mengalami penyumbatan di otak, dia akan langsung mengalami stroke sebelah. Biasanya pasti akan lumpuh sebelah. Tetapi bapaknya tidak mengalami lumpuh sebelah. Ngomong masih semangat. Cuman dia agak puyeng-puyeng dan kalau jalan agak oleng. Menderita enggak? Oh, menderita. Tetapi lewat penderitaan Tuhan mengerjakan hal yang baik. Tuhan mengerjakan hal yang baik. Tuhan menyatakan kuasanya di dalam penderitaan yang kita alami. Kalau orang lain mungkin mengalami secara umum, begitu kena serangan pada otak dia akan mengalami kelumpuhan. Tetapi Tuhan buktikan, aku menjaga keluargamu. Suatu hari nanti saya percaya dan saya akan melihat bahwa orang tuanya akan percaya sama Yesus. Ada kesempatan kan waktu dia sakit kita bisa datang. Oh, saya doain ya. Oh iya. Terus saya doain terakhir saya bilang kalau Tuhan pulihkan biarlah ada roh yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan pokok ini. Kita kan tinggal tunggu waktunya. Kita sudah lakukan bagian kita. Nanti Roh Kudus yang akan kerjakan kehidupannya. Sehingga dia jadi percaya. Oh, kehidupan orang percaya, kekristenan itu, orang-orang yang percaya sama Yesus itu baik ya. Makanya kita perlu menjadi serupa dengan Yesus supaya orang melihat Tuhan kita lewat kehidupan kita. Tetapi kalau kelakuan kita dajal, kelakuan kita mungkin, ya kita bilang lah, jelek lah kelakuan kita. Orang akan melihat diri kita itu jelek. Dan waktu orang itu akan melihat kita dengan jelek misalnya, dia pasti akan bertanya nih, gereja di mana ya? Agama apa? Tapi waktu kita lihat orang itu menjadi gambaran Kristus, maka dia akan melihat Tuhan. Dan dia akan menjadi penasaran. Menjadi serupa dengan Kristus itu menjadi sebuah hal. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, Nil, tolong. Bersaksi dengan menjadi teladan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai yang ke-21. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Dia bicara lagi tentang penderitaan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat ke-21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Firman Tuhan bilang begini, Yesus sudah menjadi teladan supaya engkau mengikuti teladannya dan menjadi teladan pula. Kita bilang tentang, aku harus memiliki gaya hidup sama seperti Kristus. Maka waktu kita memiliki gaya hidup sama seperti Kristus dan kita mau bersaksi bagi Tuhan, maka kita harus menjadi teladan. Sama seperti Kristus yang sudah menjadi teladan. Sebagai anak kita harus menjadi anak yang teladan. Sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang teladan. Ada gambaran Kristus yang menjadi teladan dalam hidup kita sehingga orang-orang lain itu melihat Kristusnya. Dan waktu orang melihat Kristus, maka mereka akan belajar bagaimana kekristenan itu. Bagaimana Kristus itu.
Memiliki gaya hidup seperti Kristus ini tidak gampang. Tentu banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi bukan berarti tidak. Berat pasti. Karena Kristus hidup dengan begitu luar biasa. Dia dimaki, dia ada bala, dia buat baik, dia terima hal yang buruk. Tetapi dalam hal itulah dia menjadi teladan. Firman bilang begini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Lihat Yesus, dia tidak buat dosa, tetapi dia menerima. Dia tidak layak untuk disalib, tetapi karena dosa dia mendapat. Dari situlah dia dipuji sebagai anak Allah yang maha tinggi. Lewat pengorbanannya lah kita belajar bagaimana kehidupan kita. Apabila kita meneladani Kristus, maka kita harus hidup berkorban. Bagi orang lain, bagi kerajaan Allah, bagi keluarga kita. Dalam segala hal kita diajarkan untuk lebih banyak mengorbankan keegoisan diri kita. Karena apa? Karena Kristus telah menjadi teladan. Kristus bersaksi, dia banyak sekali bersaksi tentang kerajaan Allah. Dia selalu menceritakan tentang Allah Bapa. Dia selalu menceritakan bagaimana ia hadir di dalam dunia ini adalah mengerjakan apa yang Bapaknya perintahkan untuk dikerjakan. Begitu pula dengan kita. Waktu Kristus Yesus dia sudah naik ke surga. Maka apa yang kita lakukan adalah menggenapi apa yang Kristus sudah pernah lakukan. Karena firman Tuhan berkata begini, apabila engkau percaya kepada Yesus, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan tetapi lebih besar. Artinya apa? Pekerjaannya sama dengan apa yang Yesus sudah kerjakan. Cuman bedanya adalah pada masa waktu itu murid-murid masih bersama dengan Kristus. Sekarang sudah lewat 2000 tahun ini, Yesus sudah naik di sorga. Nah tantangan kita adalah zaman dulu aja Yesus ada banyak orang gak percaya. Apalagi sekarang dia tidak ada kelihatan, bagaimana orang lain mau menjadi percaya. Makanya firman Tuhan ajarkan kita harus mengikuti jejaknya Yesus. Kita harus menjadi teladan sama seperti Kristus yang sudah menjadi teladan. Sehingga pekerjaan besar yang Dia janjikan akan kita kerjakan. Apabila kita mengikuti Yesus, itu akan terjadi. Sulit sekali jadi orang. Tapi di dalam kesulitan, orang Kristen selalu ada jalan. Berat sekali jadi orang yang, karena banyak sekali tuntutan yang Yesus dan Tuhan berikan buat kita. Banyak sekali perintah yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Tidak cuma perintah, larangannya pun banyak sekali. Tetapi di dalam keberatan-keberatan itu, Tuhan selalu memberikan. Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan. Yang penting adalah kita terus berani mengakui bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan 3 orang bule. Orang Rusia. Saya ngobrol, tanya sama bule itu. Saya nanya sama si bule yang tadi. Saya bilang, kau orang Kristen gitu. Dia enggak bilang tidak. Tetapi dia enggak bilang iya. Dia bilang not really. Aku enggak benar-benar Kristen. Aku juga enggak benar-benar enggak percaya. Tetapi aku juga enggak benar-benar percaya. Saya bilang sama dia, I'm a preacher. Aku mau tolong kau supaya kau tidak dibodohin orang ini. Karena orang-orang luar negeri itu takut sekali dibohong-bohongi. Kemarin waktu kami ketemu di XL, mereka ada bayar sesuatu, mereka ngotot sekali mau minta tanda terima. Kalau ini seandainya tidak bisa hidup, uang kami gimana katanya. Padahal uang itu kecil bagi dia. Tetapi dia takut sekali dibohong. Lalu saya bilang sama dia, saya seorang Kristen.
akhirnya dia WA, dia bilang tentang kebutuhannya. Dia minta saya butuh motor nih, bisa enggak cariin motor. Yang tadi kemarin saya telepon ada motor boleh enggak disewain si bule. Terus waktu saya bilang, saya enggak naik-naikin harga. Saya cek dulu harga di Jambi, kurang lebih berapa, untuk orang asing berapa. Saya enggak ambil untung. Tujuannya baik, supaya dia mengenal bahwa kekristenan itu adalah kekristenan yang baik. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang jujur. Tetapi saya mau bilang begini, kadang-kadang kita untuk mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan itu kita ragu-ragu. Bagaimana kita bisa bersaksi? Bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan dan kita menjadi saksi? Sementara untuk percaya penuh sama Tuhan, ayo kita sama-sama mengikuti teladan Kristus dan menjadi setia sampai akhir. Menjadi saksi seorang mati. Sekalipun mengalami penderitaan, kita terus menceritakan kebaikan kita. Karena tidak mungkin kehidupan kita itu melulu tentang keburukan. Tidak mungkin kehidupan kita itu melulu tentang kegagalan. Tidak. Mungkin dari sekian banyak hal buruk yang kita alami adalah 1-2 kebaikan yang kita alami. Nah, coba kita fokus tidak kepada keburukannya, tetapi tentang hal yang baik saja yang bisa kita ceritakan. Tapi kita ini manusia hidup dengan daging dan kita seringkali fokus kita itu terhadap hal yang buruk saja. Padahal Tuhan mengerjakan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin di mata kita itu seolah-olah buruk, tetapi sebenarnya Tuhan mengerjakan hal yang baik. Yang kadang-kadang kita tidak bisa melihat dengan sudut pandangnya Tuhan. Kita hanya melihat dengan sudut pandangnya kita. Sebenarnya itu bisa disaksikan. Sebenarnya itu bisa diceritakan. Tetapi karena cara pandang kita salah, akhirnya kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan kerjakan. Sebagai orang yang percaya, saya himbau kita sama. Hidup di dalam Tuhan dan menjadi saksi. Sekalipun engkau mengalami penderitaan, cari kebaikan Tuhan. Jadi Evan berdoa, bersyukur buat nafas yang Tuhan beri. Itu pun bisa disaksikan. Kan baik. Tuhan sudah berikan kita. Tuhan sudah tambahkan satu hal. Tuhan sudah percaya kita kehidupan relasi. Oh, itu perlu disyukuri. Apalagi kalau kita mengalami kebaikan yang kita lihat. Dan percayalah, tidak ada satu hal pun yang kebetulan. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu atas kehidupan. Firman Tuhan bilang apa? Bahkan sehelai rambut kita pun jatuh, itu tidak akan pernah bisa kalau bukan karena itu. Kecil hal itu, semuanya kan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Pertama tadi memiliki gaya hidup seperti Kristus. Yang kedua, bersaksi dengan menjadi teladan. Yang terakhir, yang ketiga, itu sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadi saksi? Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita akan mengalami banyak sekali kesulitan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau dalam AMP Bible dia bilang begini, but you will receive power and ability. Kamu akan memiliki, engkau akan mengalami kuasa, akan mendapatkan kuasa dan kemampuan. Ada kata ability. When the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Terus dijelaskan dengan tegas, to tell people about me. Untuk menceritakan kepada seluruh umat manusia tentang Yesus. Ini Yesus yang bilang sebelum dia naik. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan dapatkan kuasa. Dan engkau akan dapatkan kemampuan. Maka kalau kita mau jadi orang yang bersaksi untuk nama Tuhan, maka kita memerlukan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Dalam terjemahan yang lain lagi dia bilang tentang ability, efficiency, and mighty. Biasanya yang dibilang tentang might, kekuasaan yang besar, itu bicara tentang Tuhan.
Tapi firman Tuhan bilang juga, kamu akan mendapatkan kekuasaan yang besar apabila Roh Kudus turun di dalam kehidupanmu dan engkau akan menjadi saksi. Roh Kudus. Ada kata efisiensi juga. Kadang-kadang kita nih merangkai kata sedemikian rupa untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Dan kita menyusun atas bawah benar-benar rapi. Kalau bisa kayak AB gitu, kayak pantun kan. Bagaimana menceritakan kebaikan Tuhan. Lalu nanti di awal ada cerita, lalu di akhir mungkin ada callback-nya biar lebih seru ceritanya. Oh enggak, bukan tentang keindahan itu. Tapi waktu kita memiliki Roh Kudus, Tuhan akan kasihkan kita efisiensi. Bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menjadi saksi. Sehingga waktu kita bersaksi, orang benar-benar mengerti apa yang kita saksikan. Roh Kudus akan memampukan kita. Bukan karena kemampuan kita. Dan tentunya waktu Roh Kudus yang memampukan kita, yang kita ceritakan bukanlah tentang diri kita lagi. Tetapi yang kita ceritakan adalah tentang Tuhan saja. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kehebatan kita. Atau mungkin orang dunia bilang begini. Oh, aku beruntung. Aku mujur. Kebetulan ketemu dengan ini. Kebetulan kena ini. Kebetulan dan kebetulan. Oh, saya mau bilang. Tidak ada kebetulan bagi orang-orang yang percaya. Semuanya atas seizin Tuhan. Dan waktu engkau mengalami kebaikan Tuhan, Roh Kudus sendiri yang akan memampukan. Roh Tuhan sendiri yang akan memampukan engkau. Sehingga engkau bisa terus menjadi saksi. Sehingga engkau terus bisa menceritakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan karena kehidupan. Mari kita sama-sama merenungkan terus kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mari kita terus merasakan dan mengingat-ingat apa saja yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga lewat apa yang Tuhan kerjakan, kita mampu dan dikuatkan. Kita memiliki kemampuan untuk bisa menjadi saksi. Mungkin badai menerpa hidup kita. Mungkin penderitaan sedang kita alami. Mungkin kesukaran, kesulitan sedang kita hadapi. Tetapi percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Seperti lagu ini berkata, kita akan terus berdiri di tengah badai. Karena kekuatan yang Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu. Undang kita semua bangkit berdiri. Kita kembali nyanyikan lagu ini. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri. Kami percaya kami tetap akan kuat berdiri karena Tuhan terus menguatkan kehidupan kami. Sekalipun badai permasalahan, sekalipun problem hidup kami terus menerpa hidup kami, tapi kami tahu tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
kasih. Engkau selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, karena Engkau telah menopang kehidupan kami. Karena Engkau telah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami. Roh Kudus-Mu memberikan kami kuasa. Sehingga setiap langkah kami menceritakan kebaikan Tuhan, selalu ada tanda-tanda yang heran yang Tuhan kerjakan. Selalu ada mujizat demi mujizat yang Tuhan percayakan melalui kehidupan kami. Tuhan, jadikan kami teladan. Sehingga lewat kehidupan kami, orang boleh mengenal Engkau. Sehingga lewat kehidupan kami menjadi jendela yang terbuka. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melihat ada Tuhan di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang terus memampukan kami. Sehingga kami menjadi teladan yang baik. Sebagai apapun kami Tuhan, dimanapun kami berada, apapun kondisi yang kami hadapi, kami mau berkata, kami mau menjadikan kehidupan kami kesaksian bagi kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lewat kehidupan kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Kami menjadi serupa dengan Kristus saja. Bukan menjadi serupa dengan apapun yang di dalam dunia ini. Tapi kami mau menjadi serupa seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah tujuan hidup kami. Dan Engkau sendiri yang akan memampukan kami. Sehingga kami dapat mencapai tujuan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oh Tuhan, Engkau baik. Engkau amat baik dalam hidup kami. Dan kebaikan Tuhan kami percaya dan kami iman. Tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Terima kasih kepada Pastor Aditya yang telah menyampaikan firman. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang teladan dan dapat bersaksi atas kebaikan Tuhan. Amin. Kami GBROK Jambi mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kepada Saudari Anita Yuliana, Saudari Gladys Atalia, dan Ibu Asnida Turnip. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari belum memiliki tempat yang tetap, kami rindu mengajak saudara-saudari untuk beribadah setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan 5 sore, dan setiap ibadah disertai sekolah minggu. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini.
Shalom warga kerajaan Allah. Bersama saya Gian, newscaster Anda minggu ini. Sebentar kita akan mendengar warta sepekan seputar GBI Rock Jambi. Kingdom Celebration diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi, ibadah raya kedua pada pukul 5 sore. Masing-masing ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi Bapak Tommy maupun Bapak Adit pada nomor berikut ini. Bertumbuh bersama dalam komunitas. Ayo bergabung dengan Kingdom Messianic. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak person di bawah ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung dengan grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah diberikan oleh Asar. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan kepada Asar. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala kebutuhan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pelayanan pemberkatan rumah atau usaha, serta pelayanan lainnya. Dapat menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news kita minggu ini. Saya Gian undur diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama membaca kitab yang ada di belakang amplop persembahan kita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya mengundang jemaat untuk bagi berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita berkata, kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Dan kami bawa dengan sukacita. Amin. Mari kita angkat dua syafaat
Bapa di surga, terima kasih Bapa, pada siang hari ini kami mengucap syukur kepadamu, kebaikan dan kemurahan-Mu yang kami rasakan melalui firman yang sudah kami dengar yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Bapa lebih dalam lagi, berikan pewahyuan yang lebih lagi dalam kehidupannya ya Bapa. Berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga jemaat yang mendengarkan firman-Mu yang hadir pada saat siang hari ini Tuhan. Jadikan firman-Mu itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat terapkan di kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, buat pada hari ini juga Tuhan, Engkau berikan sesuatu yang luar biasa di kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus biar tangan perlindungan-Mu turun atas Indonesia ya Bapa. Berkati Bapa sumber daya alamnya, berkati Tuhan suku, agama dan juga ras Tuhan Yesus, supaya kami Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam Bhinneka Tunggal Ika Tuhan Yesus. Berkati juga ya Bapa TNI Polri dan para medis yang menjaga kesatuan negara Republik Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Berkati juga Bapak para medis yang menjadi garda terdepan di bangsa ini untuk menangani COVID-19 Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus melalui tangan-tangan mereka Tuhan Yesus, kemurahan-Mu turun Tuhan Yesus, dan kami merasakan sukacita yang dalam. Terima kasih juga ya Bapak, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami Bapak yang dalam pendidikan Tuhan Yesus, yang dalam kuliah, yang dalam sekolah Tuhan Yesus, mulai dari TK sampai yang tertinggi Tuhan Yesus. Berikan Bapak sukacita buat mereka di dalam mengikuti pendidikan Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi aset negara yang dapat dibanggakan, menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para pemimpin kami di bangsa ini, mulai dari presiden sampai ke tingkat RT. Biarlah Tuhan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan Yesus, supaya mereka ketika menjalankan roda pemerintahan benar-benar mengandalkan Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa buat ibadah-Mu nanti sore Tuhan Yesus. Mari Engkau Tuhan utus anak-anak-Mu yang setia, yang dapat Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat gereja-Mu ini, buat tetangga kiri, kanan, depan, belakang Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keberadaan kami di tempat ini Tuhan menjadikan mereka damai dan sukacita yang daripada Engkau, supaya semakin nama-Mu dimuliakan di dunia. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami sudah berdoa, memuji, melakukan rentetan ibadah kami pada saat ini. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Warga kerajaan Allah, angkat kedua tangan, arahkan pandanganmu kepada sorga. Apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, maka diberkatilah engkau saat engkau datang. Diberkatilah engkau saat engkau pulang. Diberkatilah bakul adonanmu. Diberkatilah keluargamu dan keluarga besarmu. Diberkatilah perkuliahanmu, bisnismu, pekerjaanmu, dan masa depanmu diberkati Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Sebab Dia Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sebab Dia Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera.